Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pagi yang cerah ini. Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk datang di rumah-Mu. Kami memohon pimpinan, berkat, tuntunan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada kami. Tuhan, bukakan mata rohani kami, telinga kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh merubah mindset kami yang lama. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya menyampaikan Shalom juga untuk saudara-saudari yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Ya, walaupun kita tidak boleh berbicara terlalu banyak, ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh saling menyapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang ada di gereja, ya, yang belum menyapa, saudara boleh menggunakan bahasa isyarat. Siapa yang belum disapa, saudara sapa, ya. Sambil senyum, saudara. Ayo, 1, 2, 3, boleh dimulai. Siapa yang belum disapa, sapalah dengan ramah. Ya, terima kasih. Tuhan pasti memberkati dan menjadi berkat bagi saudara semua, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai berjaga-jaga dan bekerja. Ya, jangan salah, berjaga-jaga dan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kami masih sekolah SD, ya, kalau ada guru itu semuanya diam, wah semuanya sepertinya giat belajar. Tetapi ketika gurunya pergi ke belakang ataupun ada acara lain, kelas itu ditinggalkan. Lama-lama tidak datang, apa yang terjadi? Murid-murid mulai ngobrol, ya. Murid-murid mulai meninggalkan pekerjaannya, ya. Lalu, ya, mereka jadi ribut di kelas. Ketika sesudah besar, ya, bekerja, ketika tidak ada bos, ya, tidak ada pimpinan, itu pekerja juga begitu, saudara. Jadi mereka ngobrol, mereka meninggalkan pekerjaannya, ya, mereka makan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika bos datang, ya, tiba-tiba, ya, menjadi orang yang rajin, kerjanya jadi cepat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yang diingini oleh majikan, ya, kita itu harus tetap bekerja dengan rajin, ya, meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan keuntungan yang besar ini akan menjadi profit bagi karyawan. Jadi perusahaan yang untung akan meningkatkan penghasilan bagi karyawan juga, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sangat senangnya majikan ketika melihat, ya, hasil karyanya yang dikerjakan oleh pegawai itu sudah selesai, sudah dihitung, sudah dibereskan, ya. Ya, wah, puji Tuhan kalau orang Kristen, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika majikan itu melihat bahwa pekerjaannya banyak yang gagal, ya, pekerjaannya belum selesai, ya, apa yang terjadi? Majikan, ya, menjadi kurang senang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar berjaga dan bekerja. Artinya berjaga, kita harus selalu siap sedia akan kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tetap hidup, ya, hidup dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kita harus senantiasa bekerja, saudara dikasih Tuhan. Kita melihat ayat firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk ikut berbagian di dalam membaca ayat-ayat ini. Ya, kita membaca secara bertanggapan. Matius 25 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sama-sama. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 30, mari kita sama-sama membacanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan dari Matius pasal 25 ini, yaitu dijelaskan mengenai talenta, saudara.
Talenta itu sebenarnya satuan ukuran berat. Ya. Sebenarnya bukan talentanya, ya, tetapi yaitu uangnya, modalnya, saudara, ya. Jadi satu talenta itu sama dengan 34 kilo. Ya. Jadi kalau diberi satu talenta, ya, itu uang sikal, yaitu jumlahnya itu ada sekitar 3.000 sikal, saudara. Kalau dirupiahkan, ya, satu sikal sekarang, menurut kur sekarang, ya, itu 3.447 rupiah satu sikal itu. Jadi kalau satu talenta, itu jumlahnya saya hitung, ya, itu 10.034.000 rupiah, ya. Jadi 10 juta lebih, saudara, dikasih Tuhan. Jadi kalau 5 talenta, ya, itu 51.700.000 sekian rupiah. Kalau dihitung sekarang. Tapi saudara tahu nggak, waktu perumpamaan talenta itu diajarkan, itu kejadiannya 2000 tahun lampau yang lalu. Berarti apa? 51 juta sekarang aja termasuk besar, saudara dikasih Tuhan. Apalagi 2000 tahun yang lampau, itu satu jumlah yang sangat besar sekali, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi talenta itu, 5 talenta itu, saudara, bisa menggambarkan mengenai sejumlah uang yang besar, saudara. Jadi ketika tuannya memberi 5 talenta, itu satu jumlah uang yang besar pada waktu itu, saudara. Ya, bisa juga 5 talenta atau 2 talenta, 1 talenta itu adalah modal, saudara. Diberi modal, saudara, yang dikasih Tuhan. Atau bisa juga, ya, modal itu bisa berbentuk uang, tapi juga modal itu bisa berbentuk kemampuan atau kepintaran, saudara. Nah, yang berikut kita memperhatikan hamba yang pertama, hamba yang diberi 5 talenta. Ya. Apa yang dilakukannya? Hamba ini bekerja, menggunakan 5 talenta itu sebagai modal, ya, lalu mendapatkan keuntungan 5 talenta juga. Jadi modalnya meningkat 1 kali lipat. 5, untung 5 lagi, jadi 10, saudara dikasih Tuhan. Artinya, hamba yang diberi karunia yang banyak, 5 talenta itu, kalau contoh konkretnya, misalkan anak Tuhan pada zaman sekarang, ya, ada nggak orang yang diberi karunia banyak? Ada, saudara. Mereka itu adalah karunia berkhotbah, karunia main musik, karunia menyanyi, karunia memimpin, ya, dia juga mempunyai karunia untuk memberi, ya, saudara-saudara. Ada nggak? Ada. Bapak memperhatikan, ya, ada teman-teman yang khotbahnya begitu bagus, ya, saudara. Dia mempunyai latar belakang keluarga yang berkecukupan, ya, saudara. Dia juga pandai memimpin, sangat berkarisma. Dia juga pandai main musik, saudara. Bahkan main musiknya itu bukan hanya main gitar saja, bukan. Dia main keyboard bisa, ya. Main alat musik yang lain juga bisa, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga orang-orang memandangnya, wah, ini calon hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan banyak sekali, ya, kalau zaman sekarang followernya, tapi kalau waktu zaman dahulu adalah pengikutnya, saudara-saudara. Ya, karena dia begitu menarik. Kalau kita mendengar orang yang pandai, ya, menyampaikan firman Tuhan, itu sangat menarik, ya. Sampai kita pun, ya, walaupun ngantuk-ngantuk pun kita mau dengar, saudara, ini kasih itu. Karena dia mempunyai karunia menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga, ya, karunia-karunia yang lainnya. Kalau orang mempunyai karunia memimpin, dipimpinnya itu terasa enak. Tidak berat diberikan tugas-tugas, saudara.
Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai karunia memimpin. Walaupun dikasih tugas ringan, terasanya berat. Tapi kalau orang yang mempunyai karunia untuk memimpin, diberi tugas berat, terasanya ringan. Enak saja, senang ya diberi tugas, saudara. Nah, demikianlah orang yang diberi 5 talenta. Nah, yang kedua adalah hamba yang diberi 2 talenta. Dia hampir sama dengan yang 5 talenta. Dia bekerja, dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Ya. Itu seperti orang yang diberi karunia lebih sedikit. Ya. Tetapi ia setia bekerja. Jadi ada orang yang karunianya tidak terlalu banyak, tapi dia setia bekerja. Ya. Mungkin dia mengajar, dia menasehati. Ya. Jadi ada orang yang mempunyai karunia untuk menasehati. Tidak sembarangan orang itu bisa menasehati. Siapa yang suka dinasehati? Kalau kita, lu sembarangan, lu siapa sih? Kok nasehati gue? Ya. Tapi saudara, kalau orang mempunyai karunia menasehati, walaupun nasihatnya itu barangkali berat, ya, walaupun nasihatnya itu kurang menyenangkan, tapi saudara, orang-orang itu mengikuti nasihatnya, saudara. Kenapa? Karena dia mempunyai karunia untuk itu, saudara. Ya, jadi dia melayani dan akhirnya Tuhan menambahkan 2 karunia lagi. Nah, yang terakhir yaitu hamba yang diberi 1 talenta. Jadi kalau yang 5 talenta, yang 2 talenta, ya mereka sudah melakukan, jadi bekerja sesuai dengan talenta yang diberikan oleh tuannya itu, ya akhirnya engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu, ya. Dan engkau akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan yang memberikan talenta itu. Tapi berbeda dengan hamba yang diberi 1 talenta. Jadi hamba yang mendapat sedikit karunia. Sebenarnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak menuntut banyak dari orang yang mempunyai karunia yang sedikit. Tapi sebaliknya, Tuhan itu menuntut banyak daripada orang yang diberi karunia banyak, saudara. Nah, bagaimana pandangan daripada orang yang diberi 1 talenta ini? Ya, saya ada mencatat beberapa hal. Yang pertama, ya, dia merasa khawatir, ya, takut talentanya itu hilang, ya. Lalu dia menggali lubang, saudara. Jadi dia menyimpan, ya. Jadi dia tidak bekerja, tidak memakai modal itu untuk menjadi modal, ya, tapi ditanam, saudara, di dalam tanah. Yang kedua, dia merasa Tuhan itu tidak adil. Kok dia dikasih 5 dan dia dikasih 2? Saya kok dikasih hanya 1? Bagaimana ini? Tuhan ini tidak adil, ya. Dan dia menjadi iri kepada orang lain yang punya 5 talenta, yang kepada yang 2 talenta. Mengapa orang lain punya lebih banyak? Kenapa saya lebih sedikit? Kenapa orang lain bisa? Saya tidak bisa. Kenapa orang lain kaya? Kenapa saya miskin? Saudara dikasih Tuhan. Jadi hamba ini menyalahkan tuannya, saudara dikasih Tuhan. Dan sudah kelihatan waktu dia ketemu dengan hambanya, dengan tuannya, Tuhan berkata, "Hei hambaku yang malas." Jadi hamba ini tidak menjadikan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu sebagai modal. Dia tidak mau bekerja, saudara. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya, ya, dia bukan hanya kena marah, tapi dia juga tidak berbagian di dalam kebahagiaan tuannya. Malahan akhirnya karunia itu, ya modal itu diambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Dan akhirnya orang yang malas, ya, dimasukkan ke dalam ruang yang paling gelap dan disitulah terjadi kertakan gigi, saudara yang dikasih Tuhan.
Karena apa? Karena dia tidak menggunakan modal itu untuk bekerja. Melainkan dia menyalahkan tuannya, melainkan ya dia khawatir, melainkan dia malas, saudara. Kalau saya memperhatikan dari bagian-bagian firman Tuhan ini, kenapa banyak orang yang gagal dalam meniti karir, pekerjaan, dan pelayanan, saudara? Karena faktor-faktor ini. Berbeda dengan orang-orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu tidak khawatir. Dia rajin bekerja, saudara. Dan orang yang berhasil itu, mereka tidak menyalahkan kepada orang lain. Tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan guru, apalagi menyalahkan Tuhan. Dia berusaha untuk bekerja, dan bekerja itu saja. Ya. Sehingga kerajinan itu merupakan karakter yang harus menjadi bagian daripada hidupnya, saudara. Sementara orang-orang yang gagal, itu mereka penuh dengan kekhawatiran. Hati-hati, saudara. Saudara mau jadi orang yang berhasil atau menjadi orang yang gagal? Kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil, ya, mari ya kita bersandar kepada Tuhan. Hilangkan ketakutan. Jangan iri, saudara. Iri itu tanda tak mampu, saudara. Tapi mari ya kita bekerja dengan rajin, saudara. Supaya apa? Supaya kita berbagian di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Kebahagiaan daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya nanti kita akan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Karena kita sudah setia di dalam perkara. Saudara, ya, ada seorang remaja yang dilahirkan dari keluarga sederhana. Ya, pada satu hari dia menerima tantangan untuk melayani Tuhan. Remaja ini mau melayani Tuhan, tidak bisa nyanyi, karena dulunya kalau disuruh nyanyi itu laki-laki itu malulah nyanyi. Nyanyi itu pekerjaan perempuan, itulah mindsetnya kira-kira. Jadi dia tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik, tidak bisa ngomong. Jadi ketika mau melayani Tuhan, tidak ada apa-apa yang dia bisa pakai. Sehingga pada satu waktu dia mulai ikut ya mendukung pelayanan kalau sekarang itu Rabu Gembira atau Jumat Gembira kira-kira. Jadi pelayanan sekolah minggu. Teman-temannya bercerita bergiliran ya. Ada yang mimpin nyanyi. Sementara remaja ini hanya menghafal ayat. Karena nyanyi nggak bisa, cerita nggak bisa. Jadi menghafal ayat. Ya misalnya ayat Roma 3 ayat 23, Roma 6 23, ya, upah dosa ialah maut. Ya. Jadi dia tempel ya ayat itu terus diturunkan ya. Terus sampai akhirnya diulang lagi, diturunkan sampai anak-anak itu semua hafal ayat. Lalu setelah hafal ayat, temannya yang satu itu bercerita, saudara. Lama-kelamaan, ya dia hanya bertugas menertibkan anak-anak, membantu pekerjaan, kalau misalnya ada pekerjaan mewarna atau melipat, ya dia membantu. Ya, sampai pada satu waktu temannya itu tidak bisa mimpin nyanyi. Wah, karena nggak ada yang mimpin nyanyi, sudahlah. Ya. Lalu remaja ini karena terus sering ya ikut nyanyi ya. Kalau di Pondok Gembira itu lagunya itu ya, tak tik tak bunyi jam di atas lemari, Pondok Gembira kita mulai lagi. Jam 3 kita kumpul dengar berita. Karena lagu ini terus-terus diputar ya. Jadi si remaja ini ya kalau nggak ada daripada nggak nyanyi, ya udahlah dia mimpin nyanyi. Ya. Dia mimpin nyanyi dengan ya nyanyi yang sederhana, yang gampang. Itu pun masih salah, saudara.
Ya, tapi karena nggak ada ya sudah. Tidak ada kayu, ya, tidak ada besi, rotan pun jadi, kira-kira begitulah. Sampai akhirnya pada satu waktu ya, teman yang bercerita itu tidak ada, tidak datang. Ya. Waduh, tidak datang, bagaimana nih? Ya akhirnya berceritalah dia. Ya bercerita, lama-kelamaan teman-temannya itu karena ada pekerjaan dan tugas-tugas lain, jadi akhirnya si remaja ini ya menghafal ayat, menyanyi, bercerita, ya bercerita lagi. Lama-kelamaan ada kemajuan, saudara. Akhirnya remaja ini diundang untuk mengajar agama di sekolah. Karena apa? Nggak ada yang mau jadi guru agama karena apa? Gajinya kecil, ya saudara. Terus juga ngajarnya anak-anak kelas 2 SD kecil-kecil, nggak mau. Guru-guru yang pinter itu ngajarnya mau kelas besar. Kelas 5, kelas 6, atau kelas 4. Ya. Kalau kelas 2 itu, kelas 1, kalau kelas 1 itu masih kencing di celana, masih berak. Ya. Kelas 2 juga masih ada. Ya. Kelas 4 juga kadang-kadang masih ada yang berak. Ya, sudah. Jadi guru-guru tuh pada nggak mau. Tapi remaja ini, dia ya nggak apa-apa, dia ngajar. Karena dia ada pengalaman dari Pondok Gembira, ya. Lalu dia mengajar di sekolah. Dia mengajar di sekolah ya 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun, Saudara, apa yang terjadi? Seorang guru agama itu harus mempunyai kemampuan pengetahuan Alkitab yang banyak. Jadi ketika dia mengajar ya, mulai kelas 2, terus lama-lama kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Jadi kalau kelas 6 itu ya, itu sama dengan kalau 1 tahun itu membaca Alkitab ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan ditambah sejarah gereja, saudara. Jadi si remaja yang dulunya gak bisa apa-apa itu mulai ya membaca Alkitab, mengajarkan Alkitab terus lama-lama. Jadi akhirnya apa? Alkitabnya itu banyak diingat dengan baik, saudara. Sampai pada satu waktu ya dia mulai diikut sertakan perintisan gereja. Ya dia hanya sebagai ini aja. Teman-temannya sudah jadi hamba-hamba Tuhan yang terkenal ya. Tapi dia hanya membantu saja ya. Membantu sekolah minggu, membantu remaja ya. Ya terus belajar. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi lama-lama kemudian ya, ketika gerejanya mau mengadakan perluasan pelayanan, ya, yang dulu masih remaja ini, dia diberi kesempatan untuk memegang ya perintisan pelayanan di daerah lain. Pendetanya mengatakan ya, beberapa waktu kemudian, kamu itu adalah seorang remaja yang tidak diperhitungkan. Tidak mungkin kamu bisa ya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Yang lain-lain itu pinter-pinter, banyak talentanya. Sementara remaja ini tidak mempunyai apa-apa. Harga diri pun tidak punya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika beberapa waktu kemudian ya, yang dulu remaja yang tidak diperhitungkan, kemudian ya dia karena terus-menerus bekerja, akhirnya saudara, akhirnya dipendetakan. Akhirnya dia bisa dipakai oleh Tuhan juga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dari sini kita belajar ya, bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu kita senantiasa setia, ya, berjaga-jaga, kita terus-menerus bekerja. Karena dengan bekerja, ya, tanpa disadari, kita ini sedang dilatih, sedang diproses, ya, sehingga makin hari makin meningkat, makin hari makin baik. Ketika meningkat, maka Tuhan memberikan
tambahan karunia yang lain. Saudara, Tuhan kita berkata, berjaga-jagalah. Jadi kita harus senantiasa di dalam bekerja itu harus berjaga-jaga. Ketika Tuhan datang, jangan kita lagi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, main judi, ya minum-minum, ya melakukan hal-hal yang bertentangan. Jangan, saudara. Itu berarti kita tidak berjaga-jaga. Tetapi ketika kita berjaga-jaga, kita senantiasa bekerja, ya, kita senantiasa hidup di dalam firman, kita senantiasa taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Tuhan kita akan mengatakan, engkau sudah setia di dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada saudara-saudara. Bila Bapak Ibu, saudara-saudara mau masuk ke dalam bagian kebahagiaan Tuhan kita, mau diberi kepercayaan yang lebih besar, mulailah setia di dalam perkara-perkara kecil. Jangan menuntut perkara-perkara yang besar. Jangan membandingkan dengan orang lain. Apa yang ada di hadapan kita. Kalau ada sampah, mulailah dengan menyapu, saudara. Mulailah dengan membersihkan. Mulailah dengan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain tidak mau, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dari situlah Tuhan kita melihat. Tuhan kita akan menambahkan kepercayaan-kepercayaan kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberikan talenta berbeda-beda. Yang banyak mempunyai tanggung jawab yang banyak. Yang sedikit dituntut sedikit. Yang penting kita berjaga-jaga dan bekerja. Berjaga-jaga dan bekerja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Tuhan tolonglah kami di dalam segala keadaan, karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tuntun kami supaya kami senantiasa berjaga-jaga karena Tuhan akan datang kembali. Dan Tuhan bimbinglah kami supaya kami senantiasa bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan, kami rindu masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Kami rindu diberi kepercayaan oleh Tuhan lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Selasa kita ada belajar Alkitab dan doa. Pada hari ini kita akan berdoa untuk persembahan. Jadi persembahan yang dimasukkan ke dalam kotak atau persembahan melalui transfer atau GoPay, kami mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan. Mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah, Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan kemajuan-kemajuan di dalam segala pekerjaannya. Bila mereka mengalami kesulitan, Tuhan tolong berikan semangat, berikan hati yang gembira. Tuhan tolong supaya mereka bisa bangkit, bisa maju lebih daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa memberikan persembahan. Kami memohon Tuhan menolong supaya memberkati setiap anak-anak-Mu, supaya di kemudian hari kami semua bisa dipakai oleh Tuhan. Kami maju di dalam rohani, maju di dalam keluarga, maju di dalam pekerjaan, maju di dalam berbagai sektor kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus beserta dengan saudara semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Doa teduh, silakan duduk. Ya, Tuhan memberkati.